Sambat. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pemerintah telah masih biasa harus menurut yang berkata bina harga tolak ilmi nyata salah satunya sebuah orang salahku manusia sampai menuntut ilmu dari mulai wayang hingga kiamat. Alhamdulillah dina ngajian rutin malam Senin ayeuna anu insyaallah yang akan mengisi pengajian rutin ini yaitu Al-Ustaz. Alhamdulillah saya di Kalimantan Selatan. Maka orang siapkan nama orang yang sampai nanti nama-nama atau sebagai diberikan bermanja. Kenapa? Oh, ini bisa dibukanya. Akan dibuka. Bismillah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, berkat rahmat karunia juga pertolongannya kita masih dikasih kesehatan, keselamatan, juga berbagai nikmat yang terhingga banyaknya. Plus hari ini kita masih bisa menghadiri majlis taklim
di Masjid Al-Qudwah. Walaupun kondisi masjid ini belum sempurna, tapi insya Allah tidak akan mengurangi khidmat yang ada di dalamnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sebagaimana telah disampaikan jauh sebelumnya, yakni dipublikasikan di antara ikhwan, insya Allah malam ini kita akan membahas sehat menurut perspektif Islam atau syariat Islam. Orang-orang mengenal sehat tentu berbeda-beda. Terbagi menjadi 3, diantaranya mayoritas seperti kita mengenal sehat itu adalah tidak adanya penyakit pada diri. Itu kita sudah menyampaikan kata sehat. Bahkan orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, kadang-kadang kita menyebutnya juga sehat. Padahal menurut WHO, World Health Organization, dan organisasi dunia masalah kesehatan, sehat adalah kondisi sempurna, baik fisik, mental, juga sosial. Nah, bukan hanya sebatas tidak adanya penyakit atau kelemahan. Definisi tersebut menekankan bahwa pentingnya kesejahteraan secara menyeluruh, hingga setiap individu wajib atau mampu melaksanakan aktivitas secara optimal. Maka targetnya orang liberalis, sekularis, orang-orang yang berkiblat ke barat, tentu dengan definisi tadi memiliki target yakni sehat, selamat, sukses, dan bahagia. Itu yang kita uraikan nanti sebelum kita masuk sehat menurut perspektif Islam. Mari kita buka satu persatu. Sehat menurut mereka tadi, dengan kondisi seperti itu bisa meraih cita-cita apapun bentuknya, entah itu memiliki keinginan yang spesifik seperti ingin jadi dokter, jadi pejabat, direktur, atau mungkin pemimpin publik yang memiliki citra mampu meningkatkan martabat keluarga. Maka mereka pakar kesehatan yang mencetuskan ada beberapa poin untuk mendapatkan sehat tersebut. Pertama adalah olahraga secara teratur, minimal 15 hingga 20 menit sehari. Kalau dijumlahkan per minggu sudah mencukupi antara 120 jam. Kalau begitu dihitung terlalu jauh, itu anak muda. Tapi kalau bahasa kita orang tua, dewasa, cukup 20 menit kali 6 minggu aja. Anak 1 minggu aja. Itu hanya sebatas berapa? Hanya 120 menit. Itu oksigen dan nitrogen sudah mencukupi ke tubuh. Sedangkan keseharian kita memerlukan oksigen 2200 rata-rata orang dewasa, dan nitrogen antara 11.736. Manfaat oksigen tentu untuk metabolisme seluler agar organ tubuh kita bekerja secara maksimal. Di dalam darah ada komponen yang disebut trigliserin. Inilah komponen yang mendistribusikan nutrisi ke seluruh pelosok organ-organ tubuh kita. Jika kekurangan oksigen, ini akan terjadi kerja organ tubuh kita menurun, seperti jantung, paru-paru, terlebih lagi otak. Kalau kekurangan oksigen, yakni disebut hipoksia, akan terjadi nampak seperti orang baru saja mengkonsumsi narkoba, yakni sakau. Kalau bahasa kita tentu nampak seperti orang kesurupan, tidak sadar, makanya belalak.
menggeretak giginya, bahkan diingat pun tidak sadar. Itu hipoksia. Maka perlu oksigen kita setiap hari, yakni dengan olahraga. Itu menurut orang-orang yang memang berkecimpung di bidang kesehatan. Sementara nitrogen yang masuk ke dalam fisik atau tubuh kita adalah manfaatnya menopang oksigen itu sendiri agar tetap konstan dalam bergerak. Contoh, jantung dan paru-paru itu memiliki denyut yang stabil, konstan. Kalau tidak ada nitrogen, tidak akan berdenyut konstan. Bahkan bisa kempes dan ujungnya terjadilah masalah kesehatan. Itu yang pertama, jadi olahraga menurut mereka. Kedua, food combining, artinya variatif dalam makanan. Bukan hanya mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, tapi inti untuk energi adalah karbohidrat. Selain ada protein nabati, protein hewani, juga ada fosfor, zinc, kalsium, magnesium. Itu adanya di mana? Tentu bukan hanya di makanan yang ada dari pokok, tapi adanya di sayur mayur dan buah-buahan. Ini penunjang untuk kesehatan. Poin kedua. Yang ketiga, mereka kriteria yang ketiga mencetuskan ada untuk sehat tetap lestari adalah yang disebut istirahat yang cukup. Orang kekurangan istirahat akan nampak kusam, loyo, bahkan mungkin beraktivitas lain juga lenyap. Karena daya seleranya makan pun akan turun. Selain dari itu, apa yang terjadi? Kalau perempuan, wajahnya akan nampak kusam, glowingnya lenyap, keranumannya pun lepas, bahkan aura indahnya pun tidak nampak. Jika kekurangan istirahat, lebih jauhnya lagi dia akan cepat terserang penyakit stres. Maka terjadilah berbagai penyakit, bisa berat atau ringan. Itu. Menurut WHO juga, dari pikiran itu akan mengundang penyakit berat dan ringan, bahkan menjadi kronis. Ini yang kita khawatirkan. Lalu keempat, suplai air putih memadai. Ya, berapa yang harus kita konsumsi setiap hari? Yakni 2 liter identik 18. Manfaatnya tentu untuk jangan sampai diri ini suatu saat terserang penyakit diabetes atau mencret kelewat batas, maka terjadilah dehidrasi, kekurangan cairan. Lebih bahaya lagi, ginjal dan kantong kemih tidak ada air, disitulah kerusakan perlahan akan terjadi. Keempat, di sini juga perlu mereka memadukan pola makan yang baik tadi, ya, pola hidup yang baik juga masuk pola pikir yang baik. Nah, sekarang masuk pola pikir yang baik, yakni positive thinking. Kalau orang positive thinking pasti setiap hari memiliki tekad yang kuat, ya, nampak energik. Lalu juga yang disebut ada kebeningan hati, kreativitasnya bangkit, bahkan bisa terjadi energik dan inovatif. Beda dengan orang-orang yang katakanlah stres, yang negatif thinking, akan terjadi rasa takut, cemas, khawatir, bahkan rentan terhadap berbagai penyakit. Ini, maka di sini perlu positif thinking. Itu menurut mereka. Nah, perpaduan itu ternyata karena mayoritas bukan muslim, tentu mereka juga memahami tentang adanya doa. Berdoa menurut mereka pun, padahal di Al-Quran doa orang kafir itu wa du'a'uhu lil kafirina illa fid-dhalal. Sesungguhnya doa orang kafir itu adalah kesesatan. Tapi kita kadang-kadang sedih, prihatin, ya. Termasuk maaf sekarang Menteri Agama mencanangkan apa? Bersama. Di situ akan terjadi ritual-ritual kebersamaan dalam berdoa. Padahal orang Muslim tidak, dilarang keras untuk mengikuti arah mereka. Jangan merasa bangga didoakan orang-orang Muslim. Itu. Nah, itu dari sisi orang sekuler liberal. Bahkan kita pun mengakui hal itu terjadi. Tapi ada yang lebih bagi kita. Bukan hanya sehat,
selamat, sukses, dan bahagia. Tapi kita menginginkan selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Ini yang masuk nanti perspektif, yakni syariat sehat itu menurut Islam. Apa saja? Jadi menurut syariat Islam, sehat adalah bukan hanya terbebas dari berbagai penyakit, tapi adanya, nah ini, kesempurnaan fisik, mental, juga spiritual yang seimbang. Selain dari itu tentu kesehatan secara syariat ini merupakan amanat dari Allah yang harus kita pelihara, jaga sebaik mungkin. Karena di dalamnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sehat itu sendiri. Mari kita urai satu persatu, bandingkan dengan orang-orang sekuler dan orang liberalis tadi. Di kita pun tak jauh berbeda. Di zaman Rasulullah SAW, olahraga dianjurkan. Bahkan yang disebut anjuran, ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, atau naik kuda. Ini pun olahraga signifikan, tapi arahnya untuk fisabilillah targetnya. Tapi yang tadi sekunder berat hanya untuk membina fisik, membina mental. Tapi di sini tadi menitik beratkan bagaimana olahraga bermanfaat untuk selanjutnya. Selain belajar mental, yakni membiasakan menghadapi apapun dengan kesabaran. Di dalam memanah, kalau tidak tahan napas, sabar, titik fokus, tidak akan kena. Bahkan di sini sudah berkesinambungan. Syariat menjelaskan tentang itu lebih baik. Cuma variatif olahraga di saat seperti ini. Kedua, yang disebut tadi kembiani variatif dalam makanan, mereka memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik untuk kesehatan tubuh, mana yang buruk, yang tidak perlu dikonsumsi. Di Al-Quran sudah jelas. Ayat yang menjelaskan tentang itu di dalam surat An-Nisa 24 menjelaskan di situ. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini lebih indah. Perhatikan apanya? Sumber pendapatan. Untuk mendapatkan rezeki itu harus betul-betul murni, pasti dan halal. Jangan sekali-kali kita mendapatkan rezeki atau cara menyebutnya dengan cara-cara yang dimurkai Allah. Entah itu bekerja di satu perusahaan yang identik dengan menghancurkan agama, padahal itu sudah dilarang. Contoh, di mana-mana muncul sekarang riba, diberitakan sampai ke rumah-rumah. Siapa? Padahal Rasul sudah menjelaskan, la'anallahu akilar riba wa maukilahu wa qatbu asyahidaini. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Siapa? Neng. Pemberi makan riba. Siapa? Nasabah. Lalu penulis dan dua saksinya. Ini yang akan dilaknat. Laknat Allah kita tahu. Setan dilaknat artinya dijauhkan dari keberkahan, dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari pertolongan, dijauhkan dari ampunan, juga dijauhkan dari surga. Itu harus kita pikirkan. Maka siapapun yang sekarang masih berkalian dengan baik, segera tuntaskan. Atau masih bekerja di situ, segeralah ambil ancang-ancang untuk keluar. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau saya keluar, anak istri mau dikasih makan apa? Ini yang jadi kendala. Setan berbisik terus. Tapi jika konsisten menginginkan perubahan signifikan cara lebih baik, Allah memberi jalan. Ada sebagai bukti, maaf, sebelum bukan saya mengagurkan. Saya punya murid di Majalengka. Mungkin berapa seminggu yang lalu datang ke sini. Dulu kehidupannya ketika jadi, maaf, ya kerjanya bukan di bidang, bukan konvensional, tapi dan lintah darat. Udah saya anjurkan, kamu harus segera berubah. Allah akan merubah. Tadi jawabannya apa yang harus saya makan anak itu? Itu bisikan setan. Jika kita lihat kuat insya Allah. Ternyata didengar, mungkin ada hidayah dari Allah. Mulai berjualan pupuk,
cuma 5 kilo, 10 kilo keliling, nggak ada petani. Lama-lama 2 bulan kemudian apa yang terjadi? Satu truk. Nah, saat itu yang mulai keluar. Terjadi perubahan 5 tahun, bisa kembali kendaraan sampai 3. Itu rencana Allah. Ternyata konsisten istiqomah ingin berubah, Allah memberi jalan. Jangan sekali-kali hati masih terpaku, ini besar, gaji saya, ini anak istri mau dikasih makan apa. Ini kesalahan besar. Maka segera berubah. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau seseorang, tidak akan berubah jika dirinya tidak mau berubah. Itu. Maka di sini masuk tadi yang disebut ayat kita selain tadi yang dulu insan wala fahmi, hendaklah kalian merhatikan makanan. 1, sumber rezekinya. 2, zatnya. 3, proses, cara memasaknya, proses menyimpannya, dan proses menghidangkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu hadis menjelaskan, cucilah tangan kalian sebelum dan sesudah makan. Juga tutuplah makanan kalian dan minuman kalian dengan apapun yang bisa nutup. Dengan ucapan basmalah, insya Allah setan tidak akan masuk. Perkembangan zaman terus berubah, ya, teknologi semakin canggih. Ternyata perintah mencuci tangan, menutup makanan, ternyata dulu hanya mengenal kotoran dan setan, tapi segera diteliti ternyata ada mikroorganisme, ada bakteri, ada baksil, ada virus bisa nempel di tangan. Kalau tidak higienis, makanan kotor kita konsumsi, terjadilah reaksi bakteri di situ, berkembang dia, menimbulkan infeksi dan peradangan. Luar biasa Islam ini, jauh hari. Begitu juga tutup makanan dan minuman kalian, insya Allah setan tidak akan masuk. Begitu kata Rasul. Apa maksudnya? Ternyata setan bersifat buruk. 1, merugikan, membahayakan, mencelakakan, dan membinasakan. Itulah mikroorganisme. Jenis bahaya virus ada virus Helicobacter pylori. Salah satu bakteri yang paling jahat, apabila masuk ke pencernaan, dia akan berkembang dia stadiumnya lanjut menjadi kanker lambung. Ini luar biasa perintah Allah. Maka di ayat yang lain, nah masuk sekarang halalan thayyiban. Dalam surat Al-Baqarah 186, kalau bersama 185. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini ayat menjurus ke tadi, bertium-tium. Wahai manusia, makanlah apapun yang ada di bumi, tapi halal dan baik. Halal sumber rezekinya, halal zatnya. Baik di sini tentu dulu baik untuk fisik, tidak membahayakan. Tapi penelitian menjurus, mengarah, memfokus kepada apa di sini? Baik. 4 sehat, 5 sempurna. Kalau bahasa kita sekarang 4 sehat, 5 seimbang. Ini nutrisi yang sulit, itulah yang menjadi nilai. Dulu, jauh sebelum 14 abad yang lalu, Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Mari kita masuk sekarang air putih memadai. 8 liter tadi, betul memang. Tapi Rasulullah menjelaskan bukan hanya air putihnya aja. Apa? Dalam makanan minuman dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 3. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, tapi jangan berlebih. Minuman yang dilarang tentu Islam sudah jauh mengenal betul tentang hal itu. Tapi air putih juga jangan berlebih. Ini makanan pun jangan berlebih. Bisa terjadi orang Sunda bilang dulu kalau makanan minuman banyak buka hawaya. Itu orang Sunda bilang begitu. Tapi kita memerlukan secukupnya. Karena keseimbangan itulah. Mungkin tadi perhitungan mereka yang aktivitas sehari-hari tinggi, mobilitasnya tinggi, tentu air putih jangan kurang. Betul. Maka di sini tentu kemudian yang disebut variatif dalam makanan, kita pun bisa memilah dan memilih hal itu. Nah, itu dari makanan dan minuman. Masuk sekarang positive thinking. Positive thinking yakni di sini sebagai hadis qudsi dijelaskan Abu Hurairah mengatakan yang artinya begini.
Allah berfirman, kata Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Itu penggalan ayatnya begitu. Artinya, jika hambaku berprasangka baik kepadaku, itulah yang akan didapat. Begitu juga kebalikannya, jika hambaku berprasangka buruk, itu pun yang akan didapat. Misalkan, ini penyakit udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, itu kan kebanyakan mereka tidak koreksi, padahal mereka tahu ayatnya. Apa dalam ayat Allah mengatakan, uduni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku pasti mengabulkan doamu, kan begitu. Tapi kenapa saya udah berdoa berulang kali, sholat tahajud, saum, senantiasa, tapi doa dikabul-kabul? Kenapa? Mereka tidak sadar, padahal dikabul doa itu harus melakukan segala yang diperintahkan, sebagaimana tercatat di dalam surat Al-Baqarah 186 yang pernah disampaikan. Ujibu da'wati da'i idza falyastajibuli. Aku pasti mengabulkan orang berdoa jika berdoa kepadaku. Falyastajibuli, tapi hendaklah segala yang aku perintahkan laksanakan. Kebanyakan di kita berobat ke dokter yang sama, si A dan si B. Si A ini ditakdirkan Allah sembuh, hanya 2 kali, 3 kali berobat. Tapi si B sudah 10 kali katanya belum. Mereka kadang-kadang berpikirnya hati, jangan-jangan disantet, jangan-jangan dimainin orang. Itu orang-orang semacam itu. Padahal kalau koreksi ke dalam, menurut pakar kesehatan, jika kekurangan vitamin C aja tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Satu. Kedua, kekurangan nutrisi jauh. Berobat penyakit apapun akan lambat prosesnya. Kenapa memenuhi kebutuhan nutrisi dulu, bukan terfokus kepada penyakit. Satu. Kedua, saran nasihat dokter kadang-kadang diabaikan. Ada obat yang kalau infeksi peradangan pasti pakai antibiotika. Kata dokter ini antibiotika harus habis. Orang batuk, pilek, disentri, itu harus itu. Kalau dikonsumsi hanya 2 kaplet, ini untuk menambah kekebalan penyakit itu. Mereka tidak sadar itu. Nah, jadi kalau kita berobat ke dokter yang sama, bukan dokternya bagus, ketepatan, kondisi fisik, sempurna atau tidak. Ketiga, tentu ridho Allah. Setiap orang dicoba sampai sejauh mana. Ada yang kesembuhan cepat, bersyukur tidak. Ada yang lambat, sabar enggak. Itu mungkin maksudnya bedanya di situ. Nah, lalu apalagi orang Kristiani, orang ahli kitab, sekuler, ya, maaf yang disebut tadi juga liberal, pasti berdoa. Ya, berdoa cuma sayang tadi, tapi menurut para peneliti, pakar kesehatan menyebutkan, jika kita berdoa fokus kepada satu keinginan, seakan melepas beban mental. Pikiran yang menyedih diri, menekan jiwa akan tiar. Bahkan reaksi di pusat otak, ya, ini akan menciptakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, bahkan mendorong fisik menjadi cepat, sehat. Itu menurut pakar kesehatan. Apalagi durasinya diperpanjang menurut pakar metafisika. Maaf, guru saya, guru metafisika terbaik di Asia mengatakan begitu. Jika kita berdoa kepada Allah, fokus pada satu keinginan, bukan hanya beban pikiran yang lepas. Apalagi durasi diperpanjang, seakan kita mengundang gelombang alfa masuk ke dalam jiwa. Terciptalah ketentraman, kedamaian, ketenangan, kesembuhan dalam genggaman satu tahun. Juga selangkah lagi kebahagiaan satu tahun. Itu kata mereka. Nah, sekarang masuk poin-poin yang tadi, ya. Islam pun berdoa itu muhul ibadah, pasti. Karena tanpa doa, walaupun dilakukan apapun, Allah belum ridho. Kenapa? Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Ayub dengan doa walaupun seberat cobaan dan dolar itu. Jadi syariat Islam betul-betul sangat luar biasa. Tapi ingat, setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda dalam semangat, dalam prakteknya. Tapi kadang-kadang semua ini kalah dengan rasa enggan, rasa malas, tidak ada waktu. Contoh, kita mengenal olahraga itu baik menurut kesehatan. Pasti semua mengaku itu.
Tapi kadang-kadang kita mengaplikasikannya, ya apa? Terdorong waktu, tadi tuh nggak sempat, ya ada enggan, ada malas juga. Begitu juga, ya mengkonsumsi sayur-mayur dan buah-buahan itu baik sekali, tapi kadang-kadang juga kita tidak senang, tidak doyan. Kadang-kadang seperti itu. Air putih apalagi, nggak sempat banyak kopi karena ada kemalasan. Itu terjadi di kita. Nah, disinilah kita tinggal tanya, mau mengikuti firman Allah bahwa amanah tubuh ini patut dijaga, dipelihara. Ada satu keindahan untuk ya merekomendasikan mendapatkan sehat, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masuk dalam perspektif Islam meraih semuanya. Satu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kunci kebahagiaan semua adalah al-mal halal. Pastikan kita memiliki rezeki yang halal. Rezeki yang halal mendorong kita doa cepat terkabul menurut Ibnu Abbas. Kalau barang haram menghambat, bahkan tidak dikabul. Bagaimana sering kita mendengar dari guru kita, ustaz kita, bahwa barang haram itu menjegal. Bahkan innar rajul la yuharrimu rizqa bidunubi yusudri. Seorang hamba terjegal rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Ini rezeki tentu bukan hanya materi, bisa sehat, lestari hingga hari yang akan kita lewati, sakinah mawadah rahmah dalam rumah tangga, bisnis bisa berkembang, meraih cita-cita dengan mungkin di pendidikan IPK tertinggi, dan banyak-banyak tentu. Ini pastikan rezeki halal, bukan menipu, hasil curang, hasil mendolimi tetangga. Sejengkal aja tanah hak tetangga, menurut hadis Rasulullah SAW, akan dikalungkan di hari kiamat sejengkal tembus ke 7 lapis bumi. Bayangkan, apalagi ngabuluntung, tanah tumbakan dengan cara menipu, cara curang, cara mendolimi, tidak sadar itu satu kekeliruan besar. Bahkan di ibadahnya pun tidak akan diterima. Satu suap 40 hari. Kan begitu dia. Inna rajula la yuqdiqu luqmatal fi jawfihi apa? Ma yuqabbalu arba'ina yauman. Seseorang menyuapkan barang yang haram tidak diterima 40 hari. Apa enggak terima? Bukan hanya doa, ibadahnya. Kalau mana bersuap-suap, bagaimana berbulan-bulan, bertahun-tahun kita menjadi perusahaan besar, tidak akan diterima. Itu menurut Allah dan Rasulullah begitu. Maka hati-hati di dalam mengkonsumsi. Itu menurut Ibnu Abbas, pastikan halal kita rezeki. Kedua adalah qalbun syakir, memiliki hati yang syukur. Kalau hati yang syukur, pasti Allah akan menjadikan nilai-nilai lebih. Bukankah kita mengingat ayat la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur, aku tambah rezeki untuk kalian. Syukur. Jika rasa syukur sudah tumbuh, pasti rasa ikhlas mengikuti. Rasa qanaah juga akan nampak. Apa qanaah? Merasa cukup dengan yang ada. Kalau bersyukur tidak meremehkan nikmat dari Allah. Undur ila man huwa faqok ma, undur ila man huwa asfala minkum, wala tandur ila man huwa faqok. Jangan engkau lihat orang yang di atas, tapi lihat orang yang di bawah. Maksudnya, nanti kita masih beruntung, masih dikasih rezeki yang wajar, yang mungkin normal, arif kata dan semua kita halal dan thayyib. Tidak repot seperti kebanyakan orang ada, masih berkecimpung dalam dosa. Kita bersyukur. Kedua, masih juga mungkin saudara kita belum menikmati kelayakan hidup. Ada yang masih tinggal di jembatan, ya di kolong jembatan. Kita masih ada yang masih meminta-minta, ada juga yang lain-lain. Kita bersyukur. Itu. Lalu akan terjadi juhud juga. Artinya longgar dalam berderma. Merasa yakin apa yang di tangan Allah lebih baik daripada yang ada di tangannya. yakni kekayaan. Masih ada di tangan Allah. Maka infak, sedekah. Maka bersyukurlah kita, ini orang-orang yang terketuk hati. Al-Qudah tidak sampai seperti ini. Ini bukan sembarangan. Allah sudah memilih mereka. Mengusikan hati mereka, menggetarkan.
ada bagian buat kalian di Al-Qudwah ini. Itu. Nah, maka ketiga, kalau sudah karbun syakir adalah adwad salihah. Punya pasangan yang baik, salih. Tentu antara suami istri ini salih-salihah tentu. Kenapa? Jadi figur anak-anaknya. Maka perlu di sini seorang ayah mendidik anak istrinya seideologi, seiring sejalan, sama-sama mendalami Al-Quran dan Sunnah. Kebalikannya juga saling mengingatkan. Kalau kebetulan istri kita masih ada hal-hal yang patut dikoreksi, ingatkan. Begitu juga kebalikannya. Jangan segan suami bila melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan syariat, ingatkan. Tapi ingat, kaulan sadida, ucapan yang benar. Kaulan masyuro, kata yang pantas. Kaulan sakila, kata yang menyentuh hati. Bukan kata-kata yang tidak patut. Inilah. Maka di sini perlu yang disebut azwajun sholihat adalah sebagai pokok utama. Karena di dalamnya jadi dosen-dosen anak-anak kita akan menjadikan solihah untuk ke depan. Ini investasi besar. Maka perlu di sini setiap suami dan istri salih harus jadi acuan hidupnya. Lalu selanjutnya kata Ibnu Abbas adalah memiliki siapa? Al-auladul abrar. Memiliki anak yang berbakti. Maka biasakanlah sekarang mulai anak sejak dini belajar, perlihatkan cara mencuci pakaian, cara mencuci piring, cara menyapu lantai, cara dan segala, termasuk pendidikan tauhid. Tanamkan awalnya anak-anak tauhid. Lalu mungkin ibadah, ya tentang sholat dan hal yang lain. Bagaimana agar dia tetap selaras dalam hidupnya. Seiring, sejalan sebagaimana orang tuanya. Anak yang berbakti tentu akan hidup terus dan terus. Hingga yang dilakukannya akan sampai akhirat kelak. Bukankah kita mengenal ilmu intafa'un? Bahwa ladun solihun. Ini yang akan terjadi. Kita ngajarkan satu kata bismillahirrahmanirrahim diikuti anak kita. Berapa nilainya? Belum mengajar sholat, belum mengajar berderma, belum mengajar etika, tata krama, sopan santun, banyak. Nilai kita berapa? Apalagi anak-anak kita memiliki nanti kawan teman, lalu nasihat caranya diterima, diikuti. Apalagi jadi ulama anak kita, luar biasa. Ribuan plus bagi kita di samping itu. Maka di sini al-auladul abrar. Lalu keempat, al-biyatul sharih, al-biyatul khair. Lingkungan yang baik. Kita alhamdulillah di Al-Qudwah ini memiliki lingkungan yang agamis, yang religius. Walaupun mungkin maaf ada sedikit hal-hal yang perlu sama-sama saling menghormati, mengoreksi demi uswah Islamnya. Tapi alangkah bajik dan bijaknya kita mengingatkan. Masih ada di antara saudara kita masih kekeh-kekeh dengan sifat-sifat yang tradisional, tapi bukan yang disebut orang-orang saleh yang diikuti. Ini perlu mengingatkan. Tapi perlahan siapkan dulu ilmu. Mereka nanti akan mendebat kita dengan argumentasi akalnya. Kita menyampaikan dalil hujah yang kuat Quran dan Sunnah tanpa terbantahkan lagi. Maka nanti ke depan mudah-mudahan kita belajar mustalah hadis, bagaimana mengenal hadis sahih, dhaif, hasan, maudhu dengan cara yang mudah dalam arti kata agar kita mengenal, jangan sampai terjerbab kepada kata-kata ini kan dhaif juga hadis. Nah ini kadang-kadang kita prihatin mendengar hal itu. Padahal hadis dhaif harus dibuang. Menurut Imam Syafi'i kan begitu. Hadis sahih mazhabku, hadis dhaif buanglah ke dinding. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Maka di sini perlu memahami, belajar. Karena Al-Quran pasti ditafsirkan dengan ayat yang lain atau dengan hadis-hadis yang sahih. Masuk sekarang kepada poin kelima. Setelah al-biyatul khair di sini adalah tufaqihu fiddin. Memahami agama. Tanpa memahami agama, mulai dari awal tak mungkin terjadi kebaikan-kebajikan, etika hidup, rambu-rambu kehidupan pasti ditabrak. Ibadah apalagi, akidah juga semrawut akan terjadi kalau tidak memahami agama. Kebanyakan kita berislam, maaf, di atas syariat Islam menurut mereka, tapi berjalan di atas kekafiran. Maaf, serbu maaf, masih banyak kan di antara saudara kita hal-hal yang menjadikan orang-orang mengikuti arah yang tidak ada nilainya, padahal lepas dari syariat.
Jangan jauh-jauh. Ya, banyak kalau dihitung. Banyak sekali, mulai dari sholatnya aja. Maka kita koreksi ke dalam, apakah ini selama ini sholat kita sudah mencontoh Rasul? Apakah ritual-ritual sekarang yang gebiar di luar, di YouTube, mungkin di TikTok, di macam-macam lihat sekarang, selaras atau tidak dengan ritual yang diberitakan Allah dan Rasul? Atau hanya karangan, royu? Banyak. Sekarang mudah, sekarang mencari duit itu mudah. Menurut orang-orang yang nyelewang. Apa nyelewang? Menyimpang. Baca wirid ini habis 10 miliar, bahkan utang juga terbayar besok. Ada yang macam itu, wiridnya ini sudah penipuan-penipuan luar biasa. Betul. Bahkan dompet penuh tiap malam. Wirid ini, wirid. Dia tak mungkin masuk ke TikTok, tak mungkin masuk ke YouTube. Udah payah sendiri. Bahkan katanya di rekening bank, masuk tanpa kita kenali, sudah bertumpuk uang nambah-nambah. Dari mana tuh? Wiridnya ini, ayatnya ini, sudah menipu aja. Banyak. Predikatnya ustadzah, predikatnya ustadz. Jauhkan diri. Tanpa ilmu kita mengenal, mungkin terjebak. Tapi kalau ilmu sudah ala, Rasulullah SAW pengikutnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Tidak menganjurkan Rasulullah, kamu ingin kaya nih wiridnya Bilal. Tidak. Ini Abu Dana, kan orang-orang miskin semua tuh di depan Rasulullah. Sama Rasulullah menitikan air mata. Ketika setiap subuh dia pergi tanpa berdoa dulu, karena mungkin tadi mengingat anak-anaknya, mengambil mungkin firman Tuhan, karena dia orang soleh, tak mau ada barang haram dikonsumsi anaknya. Rasul sampai meneteskan air mata karena mendengar itu. Nah itu, maka di sini hati-hati. Kita usaha maksud, karena nanti ditanya rezeki itu. Ya. La tazalu qadamu yaumal qiyamah hatta yus'ala al-arba'ah. Tak akan bergeser seorang hamba kelak dari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama tadi, rezeki dari mana dan dibelanjakan kemana. Ya, Ibnu Abbas juga menjelaskan salah satunya, sehat tadi. Gunakan sehat sebelum waktu sakit. Sehat ini sangat diperhatikan dalam Islam. Masuk sekarang tadi, pemahaman agama tentu bukan hanya asal-asalan. Mulai merintis setiap minggu, walaupun sayat, insya Allah. Kita akan belajar berusaha mendalami ayat-ayat yang terkandung demi apa? Kehidupan kita, ya, akan lebih baik dari hari kemarin. Bukan kita menginginkan kita lebih baik dari orang-orang yang banyak. Tidak. Kita menginginkan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah mau berubah untuk mendapatkan nasihat, saran, dan kebahagiaan yang lain. Selain dari itu, apalagi kata menurut Abbas, setelah tupak yufidin, barokatul umur, berkah umur. Berkah di sini maknanya panjang, ya, karena berkah itu bisa bertambah, berkembang, ya. Bisa juga beruntung. Lalu sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang memiliki nilai baik itu? Apa kata Rasul? Man tola umrihi wa hasuna amalihi. Panjang umurnya dan panjang kebaikannya. Itu, maka kita biasakan hal itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jagalah hatimu, karena hatimu akan menjadikan ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi perilakumu. Jagalah perilakumu, karena itu akan menjadikan kebiasaanmu. Dan jagalah kebiasaan, itulah yang akan menentukan nasibmu. Kalau kebiasaan baik, insya Allah husnul khotimah. Kalau kebiasaan buruk, ya husnul khotimah. Maka kebiasaan-kebiasaan ini, anak-anak alhamdulillah sudah mau ke masjid, kita mau didiknya. Ini kebiasaan-kebiasaan untuk menjelang dia dewasa. Karena kehidupan ini akan terus berubah dan tidak menentu kemana arahnya. Karena tidak ada acuan kemana negeri ini akan dibawa. Kalau tidak ada orang-orang yang mudah-mudahan tetap istiqomah mengingatkan saudara-saudaranya di dalam saat-saat tertentu, di saat-saat terjepit, di saat-saat mungkin kondisi pahit. Inilah tentu, di antara kita anak-anak jadi di pundaknya, ya, mudah-mudahan masa depan ada pada mereka. Jadi pemimpin yang baik, mau juga entah di masyarakat, jadi pemimpin publik, mengingatkan dan memberi warna yang terbaik, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu menurut Ibnu Abbas tadi. Jadi ada 6 poin. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah 1. Harta pastikan halal. Kedua, memiliki pasangan yang sama salih. Ketiga, lingkungan yang salih, yang baik dan khair. Ya.
Itu. Keempat, al-audadul abrar, anak yang berbakti. Kelima, tupaku fiddin, memahami agama. Dan yang terakhir, keberkahan dalam umur. Maka tupaku fiddin ini Rasulullah menjelaskan dalam hadis, Allah juga sudah menjelaskan, kebaikan manusia itu bukan dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau limpahan segala macam yang ada, yang dimiliki. Apa? Tapi mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah memberikan kebaikan atau malah hendak memberi kebaikan kepada seorang, Allah memberi pemahaman tentang agama. Kita alhamdulillah bersyukur walaupun hanya sesaat setiap maghrib, tapi ada nilai-nilai positif. Simpan di memori, ukirkan di dalam hati. Inilah jadi bekal kita melangkah bahwa sehat itu tidak hanya sebatas lepas dari penyakit, tapi memiliki nilai fisik, mental, juga spiritual. Tentu harus meningkat lebih baik dari sebelumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab. Ada, silakan. Ya. Mengenai apa yang haram yang dimakan. Ya. Jadi terima ya. Saya punya teman di tempat kerja. Yaitu apa namanya, harta yang haram itu bagaimana dimakan sama anak istrinya gitu. Apakah masuk dosanya sama atau tidak? Baik. Sama pertanyaan yang kedua, apakah harta yang haram itu bisa dihapus dalam mensakatkan pendapatan kita? Baik, Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama betul. Di dalam Al-Quran, walat tajiratu wajiratu wijra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang lain. Ingat ya, orang tuanya berbuat, dia yang tahu yang haramnya. Anak istri jadi kewajibannya untuk menerima hasil kerja suami. Tapi kalau tahu, nah ini, kalau tahu istrinya bahwa itu haram, kerja di bank misalkan tidak diingatkan. Tapi kalau diingatkan dia berusaha maksimal untuk cari, selama menunggu proses Allah sudah memberikan nilai. Tentu hak Allah untuk mengampuni dan tidaknya. Cuma kita kalau mau berubah, istri mengingatkan, luar biasa itu bagus. Ya, anak-anak kan anak kecil tidak tahu makanan haram yang halal. Itu kan masih murni, masih bersih. Jadi pertanyaan itu memang spesifik hak Allah. Ya, walaupun kita mengenal tadi, tapi kalau kita dibiarkan itu dosa masuk. Gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan, apakah dosa itu bisa pupus dengan sedekah, dengan infak kan gitu? Tidak, harus bertobat. Infak sedekah adalah kewajiban menyisihkan dari harta yang dianugerahkan Allah kepada kita, karena ada kewajiban hak Allah di dalam, ada hak kerabat, ada hak orang tua, fuqara wa masakin. Di dalam surat Al-Baqarah 215 sudah jelas ya. Jadi infak itu canangan yang pertama adalah orang tua, kedua fuqara wa masakin, ya, ketiga juga maaf anak yatim, fuqara masakin wa misadia. Di Al-Baqarah 215 bacalah, jadi orang tua yang harus didahulukan infak itu sebelum kepada yang lain-lain. Itu. Selain juga tentu kalau berkelimpahan ya masjid apapun pesantren itu. Bisa dipahami ya? Ya, maka silakan. Masih ada? Gimana? Coba tepat jelas. Maka Jadi bahwa orang yang membaca Al-Quran sama oh ya, orang junub betul, orang junub betul. Jadi junub itu ya junub adalah ya kalau bahasa kita vulgarnya hubungan seksual ya. Nah itu memang tidak dilarang. Tapi ada Rasulullah SAW pasif sudah mengenal. Kalau orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, Rasulullah SAW pernah menulis berulang kali ke orang-orang kafir. Orang kafir junub tidak. Selamanya junub. Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah bla 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 bla. Maka ini, nah makanya tadi dikoreksi bertentangan atau tidak. Kalau ini hadis sahih, tentu harus dikoreksi dulu sampai sejauh mana. Nah, seperti itu. Umar bin Khattab menulis ketika seorang gubernur sewenang-wenang
yang mengambil menyerobot tanah warga, apa kata? Ditulang bismillah juga. Bismillah itu salah satu ayat di surat An-Naml. Nah itu ya. Jadi di sini mungkin di sini ada hal yang perlu dikoreksi. Ijma, tapi ijma dulu para sahabat yang kalau ijma sekarang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Maaf. Orang Quran Sunnah dengan orang Quran Sunnah. Orang yang tradisional dengan tradisional dia tidak akan bersatu. Ijma sekarang tak bisa diterima. Karena mereka mempertahankan ro'yu masing-masing. Dalil basic masing-masing juga. Nah, tapi kalau dulu para sahabat, ada Rasul yang menegur. Ya, dan istiqomah benar-benar gitu. Mana acuannya? Al-Quran dan Sunnah. Termasuk, maaf, masih ada di kita sekarang mempertahankan ritual-ritual bid'ahnya dengan dalil apa? Rasulullah ketika mendengar orang mengatakan Sami Allahul Manhamida Rabbana wa lakal hamdu sambung hamdan thayyiban mubarakan itu. Dulu kata Rasul, siapa yang barusan menambah? Saya malaikat sampai berjejal nulis. Dijadikan dalil. Sekarang apa? Maaf aja, ulama kondang udah di YouTube berkembang seperti itu, mengatakan seperti itu. Lalu Rasulullah juga mengatakan, apa Bilal? Apa amalanmu yang engkau biasa lakukan? Aku mendengar terumpahmu di surga. Dijadikan dalil mereka juga. Itu untuk membuat bidah-bidah baru. Nah itu. Padahal dulu kan ditegur sama Rasul kalau salah. Dia mengatakan, Rasul nggak menyebutkan masuk neraka, masuk surga. Padahal kita itu kesalahan padahal itu ulama namanya profesor, dokter. Tapi tidak paham Al-Quran. Maka di sini kita beruntung walaupun sayat-sayat. Yang itu. Jadi bersyukurlah kepada Allah bahwa apapun yang disampaikan itu perlu tadi. Akal kita ditakdirkan Allah satu untuk apa? Daya memahami, mendorong, mengenal lebih dalam. Ketiga menganalisis hingga terjadi ini benar atau salah. Termasuk ada ayat yang ini yang menjadi perpaduan sekarang. Maaf. Di dalam surat Al-Munafiqun dikatakan gitu. Wa antiku mimma rojaknakum min qabli ayati ahadukumul maut. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada suatu kalian mati. Tapi ada juga hadis yang lain Bukhari Muslim ketika dulu dari Bani Hajim, ya Rasul, orang tua tiada. Tapi dulu kan itu ya menginginkan ibadah haji, bolehkah saya menggantikannya? Nah, boleh. Ini kan bertolak belakang Al-Quran. Ini wahyu, ini hadis. Wahyu mungkin menurut Allah kan begitu kepada Rasul dikasih. Tak mungkin perintah Allah bertentangan. Maka di Quran Sunnah, maaf, Hasan di dalam tanya jawab diamkan, bukan kita mengatakan itu tidak sahih karena yang menjelaskan itu Bukhari. Tapi ambil ayatnya. Kan di ayatnya kenapa Hasan mengatakan begitu? Di dalam surat An-Nisa 59 sudah jelas. Fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ila wa sunnah rasulih. Itu akal kita masuknya ke situ. Apabila bersilang pendapat dalam satu masalah, kembalilah kepada Al-Quranul Karim, baru ke sunnahnya. Nah sekarang ada perbedaan di sini antara Quran dan sunnah. Mau mana yang diambil? Mau Quran atau sunnah? Itu ya. Jadi didiam, tapi mereka Thariqul Jam'i mengatakan ini kan bertentangan. Nah itu ya. Kalau menurut saya didiamkan, karena impak itu harus hidup. Di tenggorokan aja bertobat bisa diterima, apalagi yang dititipkan ke orang. Itu ya, ibadah masing-masing, konsekuensi masing-masing yang akan kita nanti dihisab sama Allah. Tak mungkin bisa bertambah atau berkurang dengan ritual-ritual yang ada. Bahkan di surat Al-Isra dikatakan, wa qulal insanu aljamnahu fi unuqihi. Setiap manusia amalnya itu dikalungkan di lehernya sebagaimana tetap kalung di lehernya, bayangkan. Wa nurkhidju yaumal qiyamati. Nanti dikeluarkan di hari kiamat seperti apa? Kitabun mansuro, yalqahu mansuro. Terbuka. Iqra, kita bacalah kalian. Wasam yang masahir minah hisab. Hasidin. Cukuplah kalian membaca. Mengenal. Nah itu, kalau sudah dikalungkan, baik buruk sudah ada di sini. Tak mungkin ditambah dengan Fatihah, dengan Yasin, tak mungkin itu terjadi. Dikirim Fatihah masuk memupus dosa atau menambah pahala, tak mungkin udah dikalung di sini. Bahkan al-abdu thariqu fi unuhi, kata Rasul begitu lagi. Ketetapan amal hamba itu sudah di lehernya sebagaimana kalung tetap di leher. Itu. Maka baca surat Al-Isra, Al-Fusilat juga sama di situ. Nilainya ada di situ. Tangan bicara, ya. Rambut, ya, kulit, mata, telinga bicara. Kalau sudah bisa, tak bisa. Wa may yasatiruna, kata Allah, tak mungkin bisa berbagai alasan diterima.
Nah itu, makanya orang-orang bikin ritual itu, kirim-kirim, entah ayat apapun, tidak diterima kata Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan, walaisal insanu illa masa'a. Tidak akan ada nilainya, tidak akan sampai. Itu Imam Syafi'i. Tapi maaf, peneliti Imam Syafi'i masih mempertahankan. Itu barangkali ya. Masih ada cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan dari doa Allah ya, kita dimudahkan untuk mendalami Al-Quran Sunnah, dan kita pun bukan menghargai, menghormati, tapi kita tetap mengingatkan dengan rasa rendah diri. Barangkali mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang masih mempertahankan kebiasaannya. Padahal itu satu keliruan kalau kita bercermin ke Al-Quranul Karim dan Sunnah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalan ke Profesor sering doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan biasa jantan ilmu anu bermanfaat kangge urang sadayana. Alhamdulillah pengajian selesai. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah